Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dari mata kuliah SIG SIG. Oke, langsung saja perkenalan diri. Nama saya adalah Muhammad Jamaluddin, Patah Harek Manajer Mesin, NPM 21 Oke, yang pertama adalah tujuan memahami konsep dasar pada data spasial, materi konsep model data raster, dan vektor. Input data seperti yang digambar ini, data spasial, data tubular, data raster, proses data, pengolahan analisis, output data, tabel, grafik peta. Oke, selanjutnya data spasial, informasi spasial memakai lokasi dalam suatu sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Karenanya SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Apalagi SIG menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola, dan permodelan. Kemampuan nilai yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya dilihat dari definisinya. SIG adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang tidak dapat berdiri sendiri, memiliki perangkat keras komputer beserta dengan perangkat lunaknya. Belum berarti bahwa kita sudah memiliki SIG, apalagi data geografis dan sumber daya manusia mengoperasikannya belum ada. Sebagaimana sistem komputer, pada umumnya SIG hanyalah sebuah alat yang mempunyai kemampuan khusus. Kemampuan sumber daya manusia untuk mempromosikan persoalan dan menganalisa hasil akhir sangat berperan dalam keberhasilan sistem SIG. Format data spasial. Yang pertama, data format vektor. Bumi kita direpresentasikan sebagai suatu mosaik dari garis atau art atau line, poligon atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dari berakhir pada titik yang sama. Titik atau poin atau node yang mempunyai label, dan nodes atau merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Yang kedua adalah data raster atau disebut juga dengan cell grid, adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel. Vektor elemen pada data raster, resolusi definisi visual tergantung pada ukuran pixelnya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Sumber data spasial. Yang pertama, peta analog, antara lain peta topografi, peta tanah, dan seperti berikut. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah, mata angin, dan seterusnya. Dua, data dari sistem penginderaan jauh, antara lain citra satelit, foto udara. Data penginderaan jauh dapat dikatakan sebagai sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaannya secara berkala. Data hasil pengukuran lapangan. Contoh data hasil pengukuran lapangan adalah data batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas parcel, batas hak pengusahaan hutan. 4. Data GPS. Yang lagi GPS memberikan terobosan penting dan menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan perkembangannya teknologi. Data ini biasanya dipresentasikan oleh format vektor. Data input berupa peta analog, tabel, file elektronik dari peta, dan data atribut dari foto, udara, serta penginderaan jauh. Data-data pada sistem informasi geografis dapat diperolehkan oleh atau dari beberapa sumber, yaitu yang pertama peta, yang kedua remote sensing adalah suatu teknologi untuk memperoleh data atau informasi tentang suatu objek tanpa harus melakukan kontak langsung dengan objek yang dimaksud. Contoh penginderaan jauh dengan menggunakan satelit SIG yang ada di sekarang, yaitu yang pertama satelit telekomunikasi, dan antaranya yaitu satelit Palapa B1 dan satelit Palapa B2. Satelit observasi sumber daya alam yaitu satelit Landsat, Spot, SAR-1, SAR-2, JERS-1. Yang C, satelit NOAA, GSM, dan GPS. 3. Atribut sosial ekonomi. Sumber data sosial ekonomi dapat diperoleh dari terbitan resmi maupun dicetak oleh badan resmi pemerintahan maupun swasta yang meliputi sumber data sensus, survei, atau sampel registrasi. Yang keempat, atribut sumber daya alam. Berdasar pada atribut sumber data alam dapat diperoleh dari tanah, geologi, vegetasi, penggunaan tanah. 5. Sistem manajemen data dasar.
Sumber data pada sistem manajemen data dasar diperoleh dari penggabungan data grafik dan data statik dalam sistem informasi geografis. Sistem manajemen data dasar digunakan untuk menyimpan data atribut maupun data grafis. 6. Memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang ketujuh, menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Data spesial direpresentasikan sebagai tabel terdiri dari beberapa komponen file seperti berikut. Dat. File yang digunakan untuk menyimpan data atribut atau tabel memiliki sebuah tabel. Atribut atau tabel milik sebuah tabel. .tab, file utama yang berisi informasi struktur tabel, urutan, nama file, dan tipe file yang terdapat di dalamnya. .map, file yang berisi informasi geografis yang mendeskripsikan objek-objek peta. .ind, file yang berisi indeks data yang terdapat di dalam tabel tersebut, di dalam tabel atribut terkait. .dat, .id, file yang berisi indeks data yang terdapat di dalam objek geografis terkait. .map. Output data output dapat berupa laporan berbentuk tabel, peta analog, grafik, daftar alamat, ringkasan, data statik, dan sebagai berikut. Oke, terima kasih telah menonton presentasi saya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.